Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengaku dirinya Kristen, banyak mengaku dirinya pengikut Kristus. Bahkan mereka rajin beribadah, pergi ke gereja setiap minggu. Tetapi yang menjadi masalah saudara, kehidupannya tidak pernah mengalami perubahan. Karakternya tidak pernah mengalami keubahan hidup. Mereka masih sama dengan anak-anak dunia, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Perilaku moral sifatnya masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang prihatin, ini yang menyedihkan, ironi saudara. Padahal menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, itu adalah orang-orang yang berani hidup tidak serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus, orang-orang yang mengikuti jejaknya Kristus saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan renungan ini, saudara yang mendengarkan renungan ini, marilah kita menyadari jika kita selama hidup di bumi tidak pernah mengalami pertobatan sesungguh-sungguh, tidak pernah mengalami keubahan hidup, karena kita hanya menjadi orang Kristen KTP, yaitu orang Kristen tanpa pertobatan, maka segala ibadah aktivitas kita di dalam gereja menjadi sia-sia dan tidak berarti sama sekali. Maka saudara harus berani mengambil keputusan, mau bertobat sungguh-sungguh, mau meninggalkan kehidupan lama kita. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa, tetapi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kita dalam menjalani hidup ini, kita meninggalkan segala perbuatan tingkah laku yang menyakiti hati Tuhan, segala perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, segala hobi-hobi kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus kita tinggalkan. Kita meninggalkan kehidupan yang menghalalkan segala cara mencari keuntungan, yaitu menyakiti hati sesamanya, tidak takut, tidak menghormati Tuhan. Maka orang-orang ini akan menyesal di akhir hidupnya. Waktu dia mengakhiri hidupnya, menutup mata dia yang terakhir kali, maka orang ini akan menyesal saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sebelum terlambat, saya mengajak saudara yang mendengarkan renungan ini, marilah kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau bergaul, bersekutu dengan Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari. Kita mengambil keputusan, kita mengambil tekad niat, memaksakan diri untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu jauh lebih penting daripada kesibukan kita dalam aktivitas kita ke gereja, kesibukan kita melayani, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau kita belum pernah mengalami bertemu dengan Tuhan, ini yang sangat membahayakan, ironis, karena kekristenan itu identik dengan mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hubungan kita harus kita bina dari mulai sekarang. Hubungan kita dengan Tuhan harus kita hayati hari lepas hari. Karena orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, maka dia tidak akan kompromi dengan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Orang-orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, dia akan mengalami keubahan hidup.
orang-orang yang mencintai kesucian kesalehan hidup, seperti 2 Petrus 3:10-14, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka dia harus hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengatakan ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita bantah, saudara, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kehidupannya akan diubahkan Tuhan, memiliki kehidupan seperti Kristus sendiri. Itulah tujuan kekristenan kita, seperti Kristus, seperti Yesus. Itulah inti kekristenan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Shalom, terima kasih.